Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, tiada kata yang tepat kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain kata syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang penghulu ilmu bagi umat-umatnya. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan hikmah dari salah satu keteladanan sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu itu di bulan Syawal tanggal 5 Hijriah atau 675 Masehi, kota Madinah tempat kaum muslimin tinggal ini dikepung oleh pasukan gabungan antara kafir Quraisy Mekah dengan Yahudi Bani Nadir selama 27 hari. Perang Khandaq pun pecah pada saat itu. Kenapa dinamakan Perang Khandaq? Karena pada saat itu umat Islam ini membuat parit atau khandaq untuk mempertahankan kota mereka ini dari serangan pasukan gabungan tadi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, pada saat itu sang jawara kafir Mekah yang bernama Amr bin Abdullah ini menantang siapa saja di antara pasukan muslim ini yang berani berduel dengan dia satu lawan satu. Nah, pada zaman dahulu itu lazim kalau sebelum perang ada duel seperti itu sebagai partai pembuka. Nah, si Amr sendiri ini adalah jawara yang paling terkenal dan ditakuti sejazirah Arab pada masa itu. Rasulullah ini selaku pemimpin pasukan muslim lalu bertanya kepada pasukannya itu, siapa yang sanggup, siapa yang berani menjawab tantangan Amr tadi ini. Loh, tapi setelah Rasulullah bertanya seperti itu, situasi itu menjadi hening. Nah, tapi di tengah keheningan itu majulah sosok anak muda belia. Siapakah beliau? Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang maju, yang berani bertarung melawan Amr ini. Nah, seketika itu pula tawa Amr meledak. Wah, karena yang dia lihat maju ke gelanggangan itu baru anak kemarin sore menurutnya. Nah, si Amr ini terus-terusan mengejek Ali bin Abi Thalib ini karena dia menganggap Ali ini masih bocah ingusan. Dia pun yakin bahwa akan memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Tapi yang terjadi setelah duel berlangsung justru di luar dugaan. Dengan sangat lincah Ali ini berhasil mematahkan setiap serangan yang dibuat oleh Amr sampai membuat Amr ini kewalahan. Pada akhirnya pedang bermata dua milik Ali ini berhasil menebas paha kekar Amr hingga Amr ini tumbang. Nah, saat Ali ini sudah bersiap membunuh Amr, menebas Amr ini tidak mau menyerah begitu saja. Karena dia sudah tidak mampu berdiri dan melawan, maka dia ini meludahi wajah Ali sebagai bentuk penghinaan. Tapi setelah diludahi Amr itu, Ali ini niatnya untuk membunuh Amr urung dan memilih untuk meninggalkan lawan tandingnya itu. Amr dan para sahabat-sahabat Ali ini bingung dong. Loh, kenapa kok tadi kamu tidak menghabisi orang kurang ajar itu aja sekalian? Coba bayangkan kalau kita ada di posisi Ali bin Abi Thalib. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Wah, mungkin musuh seperti itu sudah kita cincang-cincang, kita mutilasi sedikit-sedikit biar kapok. Betul enggak? Iya. Tapi Ali bin Abi Thalib ini punya alasan lain. Beliau ingin berperang melawan hawa nafsunya. Beliau ini memang mengakui ketika beliau diludahi dan dihina, amarah dan kebenciannya itu muncul. Maka tidak ada cara lain selain dia pergi menghindar dulu dan menunggu sampai amarahnya reda. Karena apa? Karena beliau ini tidak ingin membunuh musuhnya karena nafsu amarah, tetapi dia ingin membunuh musuhnya semata-mata hanya karena Allah. Para sahabat Ali ini maklum dan salut dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini, dan para saksi mata yang menyaksikan kejadian tersebut mengabadikan kisah ini dan terus dijadikan teladan hingga saat ini. Ali bin Abi Thalib ini telah menunjukkan teladan yang sangat mulia, disertai dengan keberanian yang tinggi, tetapi dengan hati yang bersih dari kebencian dan nafsu amarah.
Itulah etika perang Islam. Islam itu memperbolehkan kita berperang untuk mempertahankan diri kita, bukan untuk mengumbar amarah dan angkara murka. Sesuai namanya, Islam itu adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan cinta kasih. Dengan hikmah tersebut, banyak sekali musuh-musuh yang tersungkur di kaki Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda dengan teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya dulu, maka sangat heran kok sekarang ini banyak sekali anak muda, rekan-rekan saudara kita ini terlibat tawuran. Itu kan hanya memakan korban sia-sia toh. Ada juga itu di Jogja yang ikut kelompok kelitih, membabat orang, menusuk orang, membunuh orang tidak bersalah. Itu untuk apa toh? Itu hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya ini berani, dirinya ini hebat. Loh, aku berani toh membunuh orang ini. Loh, aku berani toh nusuk orang ini. Nah, seperti itu. Mari kita jawab masing-masing. Sudahkah sikap kita, perilaku kita saat ini? Sudahkah mencerminkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya dulu? Pemirsa yang saya hormati, marilah kisah inspiratif ini kita jadikan penyemangat dan pelajaran. Karena apa? Karena saat ini kita juga sedang berperang melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai kok di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita cuma dapat lapar dan haus tok, hanya karena kita tidak bisa mengekang nafsu amarah kita. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang yang bertakwa itu dapat melakukan segala perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, walaupun itu sangat sulit untuk dilakukan. Tolak ukurnya menurut Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu mampu melakukan 4 hal yang sangat sulit. Yang pertama ini memaafkan ketika dia sedang marah. Yang kedua ini dermawan ketika dia sedang kesulitan. Yang ketiga ini mampu menjaga diri untuk berbuat baik walaupun sedang sendirian. Yang keempat ini mampu berkata benar kepada orang yang berkuasa atau orang yang disegani. Pemirsa yang saya hormati, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita, menambah ilmu pengetahuan kita, serta dapat mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.